Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 5B kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang glikosida 1 dengan anggota kelompok Sarah Nabila dengan NIM 110, saya sendiri Fatiana Utami dengan NIM 111, Azalia Seta Daniswara dengan NIM 112, Fariha Durotun dengan NIM 114, Fabila Dili Astika dengan NIM 115, Anggi Listiari dengan NIM 116 dan Lala Isnayaumi dengan NIM 118. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai pertama, overview tumbuhan, yang kedua, overview golongan senyawa, yang ketiga, struktur dasar senyawa, yang keempat, biosintesis senyawa, yang kelima, sifat fisika dan kimia, yang keenam, cara isolasi, dan yang ketujuh, cara identifikasi. Jadi yang pertama itu ada overview tumbuhan. Pinus morrisonicola. Nama tanaman asalnya itu Pinus morrisonicola hayata. Nama lainnya Pinus berdaun 5, Hanzi, Pinyin, Taiwan Wu Yesong. Pinus morrisonicola ini berfamili Pinaceae. Kandungan kimianya ada polifenol, flavonoid, fenolik. Fenoliknya itu ada katekin, glikosida lignan, dan glikosida flavonoid dengan gugus asilasi. Khasiat dari tanaman tersebut ada anti penuaan, anti hiperkolesterolemia, dan anti hipertensi. Klasifikasinya bisa dilihat di sini. Baik, memasuki bab selanjutnya adalah overview golongan senyawa. Secara umum dahulu, senyawa yang kita bahas di sini adalah glikosida. Glikosida adalah senyawa alami yang terdiri dari bagian gula dan bagian bukan gula. Bagian bukan gula paling banyak ditemukan adalah triterpen, steroid, dan flavonoid, dan sedangkan glikon yang paling banyak ditemukan adalah glukosa, galaktosa, silosa, dan arabinosa. Kata glikosa bermakna karbohidrat atau gula yang umumnya bersifat oksidator dan disebut dengan glikon, sedangkan yang bukan gula disebut dengan aglikon. Ikatan kimia bentukan glikosida ini menyerupai eter sehingga secara kimiawi dalam proses pembentukannya selalu melepaskan air atau H2O. Nah, senyawa glikosida ini terbentuk dengan adanya ikatan glikosida atau O dengan rantai di kanan kirinya. Untuk strukturnya seperti ini adalah bagian gula dan ini bagian bukan gula. Ini adalah ikatan glikosidanya. Selanjutnya, yang lebih spesifik lagi adalah glikosida fenolik. Perlu diketahui, glikosida itu ada banyak macam penggolongannya, dan biasanya didasarkan atas jenis aglikonnya. Beberapa aglikon dari glikosida alami mempunyai kandungan bersirikan senyawa fenol. Glikosida fenolik adalah glikosida yang memiliki aglikon fenolik. Fenolik ini merupakan senyawa yang banyak ditemukan di tumbuhan dan memiliki cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksi, ohamin, dan gugus-gugus lain penyertanya. Senyawa ini diberi nama berdasarkan nama senyawa induknya, yaitu fenol. Senyawa fenol kebanyakan memiliki gugus hidroksi lebih dari satu, sehingga disebut polifenol. Fenol biasanya dikelompokkan berdasarkan jumlah atom karbon pada kerangka penyusunnya, dan kelompok terbesar dari senyawa fenol ini adalah flavonoid, yang merupakan senyawa yang secara umum dapat ditemukan pada semua jenis tumbuhan. Glikosida fenol sering ditemukan pada produk tumbuhan alami seperti arbutin, gaulterin, salisin, populin, dan glucovanilin. Yang selanjutnya ada struktur kimia dari glikosida fenolik. Tadi sudah disebutkan dari macam-macam golongan glikosida fenolik, diantaranya itu ada albutin dan gautenin. Albutin ini tanaman penghasilnya famili Ericaceae, Arctostaphylos uva ursi, Simapila sp, Vaccinium vitis ideae. Dan yang gautin ini tanaman penghasilnya dari famili Ericaceae juga, terus Gauteria precumbens, Monotropa hypophytis, Spiraea filifendula atau Spiraea ulmaria.
Ya, kemudian selanjutnya yaitu biosintesis fenolik, di mana biosintesis senyawa fenolik ini dapat melalui dua jalur, yaitu jalur asam sikimat dan juga jalur asam malonat. Untuk yang pertama, jalur asam sikimat digunakan dalam sintesis kelompok tanin yang dapat terhidrolisis dan senyawa-senyawa berbasis asam amino fenilalanin, misalnya yaitu lignin. Kemudian yang kedua yaitu jalur asam malonat yang memanfaatkan asetil-CoA atau koenzim A sebagai bahan utamanya. Meskipun bukan merupakan jalur utama, namun senyawa intermediat dibutuhkan dalam sintesis berbagai MS dengan penggabungan produk senyawa intermediat dari jalur asam sikimat. Misalnya dalam pembentukan kelompok flavonoid atau tanin yang tidak mudah terhidrolisis. Ya, kemudian gambar di sebelah kanan yaitu merupakan biosintesis dari senyawa fenolik dengan keterangan bahwa senyawa fenolik merupakan tumbuhan yang disintesis melalui beberapa jalur. Pada tumbuhan tingkat tinggi, sebagian besar fenolik merupakan turunan fenilalanin yaitu suatu produk jalur asam sikimat. Kemudian untuk formula dalam kurung mengindikasikan susunan dasar kerangka karbon, di mana untuk C6-nya yaitu menunjukkan cincin benzena, dan juga C3-nya merupakan rantai 3 karbon. Ya, baik, selanjutnya ada sifat fisika kimia dari glikosida fenolik. Sifat fisikanya yang pertama yakni membentuk koloid dan memiliki rasa asam dan sepat jika dilarutkan ke dalam air. Yang kedua akan membentuk endapan jika dicampur dengan alkaloid dan gelatin. Yang ketiga tidak dapat mengkristal. Nah, sifat kimianya dari glikosida fenolik yakni sukar mengkristal, di mana ini disebabkan karena glikosida fenol sendiri merupakan senyawa kompleks dalam bentuk campuran polifenol yang sukar dipisahkan. Yang kedua, tanin dapat diidentifikasi dengan kromatografi, dan sifat kimia yang terakhir yakni senyawa fenol dari tanin mempunyai aksi aksigensia, antiseptik, dan pemberi warna. Next. Selanjutnya yaitu cara isolasi. Preparasi ekstrak jarum pinus. Yang pertama, menggiling jarum pinus 1 kg menjadi bubuk halus dan diekstraksi dengan etanol 75% sebanyak 2 liter pada suhu kamar selama 3 hari. Lalu memisahkan ekstrak daun jarum dengan penyaringan dan dipartisi dengan enhexana dan etil asetat berturut-turut. Selanjutnya, lapisan etil asetat menjadi sasaran analisis LC-MS untuk konstituen fenolik. Next. Isolasi kandidat vasodilatasi dari ekstrak jarum pinus. Lapisan etil asetat ekstrak jarum pinus dikromatografi pada kolom dialon HP20 dan dielusi dengan 7:3, 5:5, 2:8, dan 0:10. Untuk membeli pecahan A sampai D, masing-masing fraksi terisolasi A sampai D menjadi sasaran pemeriksaan bioaktivitasnya, dan hanya fraksi D yang menunjukkan efek vasodilator. Oleh karena itu, selanjutnya dimurnikan dengan HPLC. Panjang gelombang deteksi absorbansi UV ditetapkan pada 280 nanometer. Substraksi yang dimurnikan D1 sampai D10 diuji bioaktivitasnya dan fraksi aktif D6 dan D10. Selanjutnya dimurnikan dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Dengan diklorometana dan metanol 9:1 dan HPLC dengan campuran pelarut A dan B 40:60 untuk mendapatkan senyawa yang sangat murni. Next. Hasil untuk mengeksplorasi kandidat CCB baru yang bertanggung jawab untuk pengobatan antihipertensi, seluler 2+ diperkirakan oleh CA2+. Intensitas sinyal fluorensi dan FLO4 AMR5. Lapisan etil asetat dilewatkan melalui kolom dialon HP20 dengan metanol 30%, 50%, 80%, dan 100% untuk menghasilkan 4 fraksi A sampai D. Fraksi ini menjadi sasaran CA2+, uji sinyal fluorensi fraksi D menunjukkan efek penghambatan yang paling signifikan pada CA. Bisa dilihat pada gambar. Next.
Fraksi D selanjutnya dimurnikan oleh HPLC untuk menghasilkan substraksi D1 sampai D10 dan substraksi ini diuji untuk bioaktivitas. Seperti terlihat pada gambar, hanya substraksi D6 dan D10 pada 0,3 mg per mili yang menunjukkan rasio penghambat 0,48 lebih kurang 0,11 dan 0,11 lebih kurang 0,05 dan selanjutnya dimurnikan dalam KLT dan HPLC. Akhirnya, dua ligan 1 dan 2 diperoleh setelah pemisahan substraksi D6 dengan KLT dengan diklorometana metanol 9:1. Selain itu, 1 glikosida flavonoid terasilasi 3 diisolasi dan dari substraksi D10 dan oleh HPLC. Next. Aktivitas penghambat serupa untuk ketiga senyawa yang dimurnikan ini, namun pola kurva penghambat 3 berbeda dari 1 dan 2. Seperti pada gambar, mengisolasi 3 senyawa fenolik dari P, Morrisonicola ekstrak jarum dan diidentifikasi sebagai Pinumorrisonida A1, Intrasida E4-2, dan Coempheserol 3, HAI alfa 6, KP, Omaroglycosi beta 1,4 Ramonisate 3 di bawah bantuan analisis spektroskopi dan spektrometri. Semuanya menunjukkan efek penghambatan pada CA. Selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi ini dilakukan menggunakan analisis LC-MS. Kolom yang digunakan berupa Syntax XRODS2 dengan ukuran 2x100 mm dengan diameter dalam 2,2 mikrometer. Kolom tersebut dipertahankan pada suhu kamar. Kemudian menyuntikkan 5 mikroliter sampel ke dalam liquid kromatografi pada laju aliran 0,2 ml per menit. Fase gerak yang digunakan yaitu ada asetonitril dan 0,5% asam asetat dalam air. Untuk analisis sampel berkelanjutan, kolom diseimbangkan dengan 6% asam asetat dalam air selama 15 menit sebelum injeksi sampel berikutnya. Panjang gelombang absorbansi UV yang digunakan yaitu 280 nanometer. Elusi ini menggunakan elusi gradien, di mana seperti yang telah kita ketahui, elusi gradien itu merupakan elusi yang dilakukan dengan campuran fase gerak yang perbandingannya berubah-ubah dalam waktu tertentu. Bisa dilihat ya, di sini pada waktu 0 sampai 15 menit, fase gerak asetonitril yang digunakan pada rentang 5% sampai 15%. Lalu untuk waktu 80 sampai 90 menit, fase gerak asetonitril yang digunakan 5%. Next. Spektrum NS, mode ion negatif, diperoleh pada spektroskopi massa rangkap 3 kali lipat SIMADU LC-MS 8040 dengan antarmuka Fi atau electrospray ionization. Tegangan ionisasi adalah negatif 4,5 kV dan suhu sumber adalah 250 derajat Celcius. Laju aliran nebulizer dan gas pengering yang ditawarkan oleh gas nitrogen masing-masing adalah 3 dan 15 liter per menit. Gas argon digunakan sebagai gas pembukaan untuk percobaan spektrometri massa tandem. Semua spektrum dan data NS dikumpulkan dan diproses oleh perangkat lunak lab solution. Jadi komposisi fenolik jarum 5LP LC-MS digunakan untuk mendapatkan profil fenolik. 10 fenolik yang dihasilkan, diantaranya ada komposisi fenolik yang utama ya. Contohnya ada katekin dengan massa molekul 289, glikosida lignan, massa molekulnya 507, dan glikosida flavonoid dengan gugus fungsi asilasi kumaroil dengan massa molekul 593, 609, 563, dan 739. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan saja. Sekian, apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.